osteologinya, yaitu topik persendian. Jadi di sini adalah sendi-sendi yang nanti akan ditemukan atau membentuk sistem gerak biomekanik pada kaki depan maupun belakang, ya, sindesmologi apendikular dengan PPT dari Dr. Yeni. Jadi untuk persendian ini, ya, baik di kaki depan maupun kaki belakang, ada beberapa ragam tipe persendian, ya, dari dulu yang saat adik-adik di PAV itu ada macam-macam bentuk persendian, ya, ada dimulai dari suture, kemudian ada amfiartrosis, ya, ada diartrosis, ada komposis, ada sinsarkosis, ya. Nah, kemudian di sini coba kita akan tunjukkan beberapa bentuk tipe persendian tersebut, ya, beserta apa saja jaringan yang mendukung atau menyokong persendian model seperti itu. Nah, yang pertama pada cingulomembri thoracici, ya, atau persendian yang dibentuk pada os scapula. Ya, karena ini hewannya yang quadripedal, ya, berkaki 4, maka tulang yang berkembang di situ pada regio cingulomembri thoracici hanya os scapula. Sementara os coracoid sama os clavicula tidak berkembang, ya, pada hewan tersebut. Nah, persendian yang berkembang pada regio cingulomembri thoracici, ya, adalah sinsarkosis, ya. Bedakan antara sinsarkosis, ya, dengan sinartrosis. Kalau sinartrosis, ya, itu adalah hubungan antara tulang langsung dengan dihubungkan oleh jaringan ikat. Tapi kalau sinsar itu dihubungkan oleh otot dan juga tendon. Jadi di sini terutama spesifik karena os scapula itu yang menempel langsung pada dinding toraks. Ya, di situ kan ada os costae. Nah, tentu di situ peran os scapula, ya, dan os costae di situ, ya, itu persendiannya itu tidak dibantu oleh adanya cairan sinovial, oleh mangkok persendian, tidak, tapi dibantu oleh otot dan juga tendon di sekitarnya, sehingga membantu menempelkan os scapula itu pada dinding lateral toraks, ya. Nah, itu adalah tipe persendian sinsarkosis. Ini spesifik pada hewan berkaki 4, ya, karena dia pasti memiliki persendian yang model seperti ini. Nah, sehingga gerakan yang ditimbulkan itu juga sliding, ya. Gerakan sliding atau gerakan yang apa namanya, kalau adik-adik lihat itu tampak jelas, ya, penonjolan kartilagus scapulanya. Ya, jadi karena dia sliding, ya, maka dia akan tampak, ya, seperti os scapulanya itu hanya bergeser-geser saja, ya, terhadap dinding toraks. Nah, dua otot yang terlibat itu adalah otot ekstrinsik dan otot intrinsik, ya. Di mana otot ekstrinsik ini nanti fungsinya untuk memperbesar sudut, ya, kemudian otot intrinsik ini untuk memperkecil, mempersempit sudut, ya, itu. Nah, apa saja otot-otot ekstrinsik? Nah, otot ekstrinsik yang mendukung sendi sinsarkosis, ya, itu ada musculus trapezius. Ya, otot ini bentuknya segitiga terbalik, ya, pada atas, bagian paling atas dari punggung. Kemudian brachiocephalicus, otot ini yang memanjang, ya, dari kepala hingga tangan, ya, dari kepala ini cepal, brachial ini tangannya. Kemudian omotraversarius ini ada di balik dari musculus brachiocephalicus. Kemudian musculus latissimus dorsi ini juga otot punggung. Ya, serratus ventralis baik yang thoracis maupun cervicis
Ya, ini adalah otot yang nanti menyerupai kipas ya. Kalau misalkan adik-adik nanti belajar topografi, ya otot yang menyerupai kipas, nah gitu adalah penggambaran untuk musculus serratus ventralis ya, baik yang thoracis maupun cervicis. Musculus rhomboideus, nah ini ada di sisi medial dari cartilagus scapula. Ya, musculus pectoralis ini otot di dada ya, dan bersama dengan musculus subclavius. Ini adalah otot-otot ekstrinsik ya yang menyusun nanti sendi sinsar. Nah, ya, itu ada otot ya subclavius ya. Dan ini ada pectoralis descendens ya. Kemudian ini ada pectoralis transversus. Ini ada pectoralis profundus. Ya. Di sini ada tulang ya, os scapula ya, os humerus, dan ini adalah os radius et ulna kan gitu. Nah, ya, dan ini adalah otot intrinsiknya. Ya, ada musculus infra dan supraspinatus ya. Dia yang menempati fossa dari scapula. Ya, kemudian di medialnya ada musculus subscapula sama coracobrachialis. Ya, otot subscapula sama coracobrachialis ini ada di sisi medial dari os scapula. Nah, kemudian ada musculus deltoideus, musculus teres, major, et minor ya. Ini nanti yang memiliki insersio pada os humerus. Nah, ini adalah otot-otot intrinsik yang membantu untuk memperkecil sudut, ya, mempersempit sudut dari sendi sinsar kosis tersebut. Nah, setelah sendi yang dibentuk oleh skapula terhadap dinding, nah kemudian kita berlanjut ke sendi yang selanjutnya, yaitu sendi yang dibentuk oleh skapula terhadap humerus. Nah, namanya ya articulatio scapulohumeri. Ya, jadi adik-adik kalau misalkan ada istilah articulatio itu berarti persendian. Ya, nah, tinggal kaitan antara kedua struktur tulang. Ya, kalau antara scapula dengan humerius ya articulatio scapulohumeri. Ya, tapi kalau persendian antara radius ulna dengan humerus ya itu namanya tidak digabungkan antara keduanya ya, articulatio humero radio ulna, bukan ya, tapi articulatio cubiti ya. Cubiti itu siku. Kemudian persendian antara karpal dengan metakarpal, articulatio carpo metacarpi ya. Nah, demikian ya, dan seterusnya. Jadi articulatio scapulohumeri ini dibentuk oleh scapula dengan humerus. Nah, tipe persendiannya adalah tipe sinovialis. Nah, oleh karena itu ya sendinya ini ya disebut dengan diartrosis. Ya, karena dia dibantu oleh adanya membrana sinovial. Ya, jadi penyebutan istilah sendinya tipenya adalah diartrosis. Nah, ya, karena di situ ada ball and socket joint. Ya, ballnya itu adalah caput humeri, sementara soketnya itu adalah cavitas glenoidalis. Nah, sehingga yang memungkinkan memberikan kemungkinan gerakan bebas dari persendian, bisa berrotasi ya, bisa supinasi, berpronasi ya, beradduksi, berabduksi ya, berputar ke arah manapun. Nah, itu memungkinkan karena sendi di sini tipenya tipe diartrosis yang dia dibantu oleh cairan sinovial. Kemudian fascies articularis ya, ini adalah permukaan sendinya ya, ini diperankan oleh cavitas glenoidalis ya, yang dia terdapat pada os scapula. Nah, yang nanti akan bertemu dengan caput humeri. Nah, caput humeri kan permukaannya kan halus ya, karena dia bertemu dengan cavitas glenoidalis. Ada labrum glenoidalis ya. Labrum glenoidalis ini adalah pelebaran dari mangkok persendian. Ya, kalau di depan ya atau di scapula nanti adik-adik akan temukan labrum glenoidalis ya, pelebaran mangkok persendian dari cavitas glenoidalis. Nah, tapi kalau di kaki belakang di kokse ada acetabulum
Nah, adik-adik nanti akan temukan labrum acetabuli. Nah, pelebaran dari mangkok persendian. Nah, labrum glenoidalis ini ya adalah pelebaran persendian memang terdapat pada kaki depan ya, pada kavitas glenoidalis. Nah, ini ya nanti juga akan di perkuat ya labrum glenoidalis dengan adanya jaringan fibrus yang mengelilingi persendian ya dan bersifat longgar dia. Nah, tujuannya apa kok dia diperluas? Nah, karena agar kaput humeri itu semuanya dapat di-cover oleh kavitas glenoidalis. Nah, itulah kenapa ya apabila di situ kaput humeri ada bagian yang tidak tercover, nah maka sudah ada labrum glenoidalis ini yang nanti akan membantu agar tidak ada apa namanya? Tidak ada peluang ya kaput humeri ini untuk lepas karena semuanya sudah di-cover melalui labrum glenoidalis. Nah, kemudian di sini ada ligamentum glenohumeral. Jadi ligamen ini yang membantu nanti agar antara kavitas glenoidalis dengan kaput humeri ini nempel, ya, jadi tidak ada celah atau jarak antara kaput humeri dengan kavitas glenoidalis, ya karena itu nanti bisa membahayakan ya bentuk persendian tersebut. Nah, sehingga diperkuat ya oleh adanya ligamentum glenohumeralis. Nah, ligamentum glenohumeral ini nanti akan terbentang ya dari tuberositas supraglenoidalis hingga tuberculum mayor. Ya, jadi jadi dia akan melintang ya dari tuberositas supraglenoidalis ya yang dia terletak di sisi atas dari kavitas glenoidalis hingga tuberculum mayor ya yang ada di lateral dan tuberculum minor di medial ya. Kemudian ada kantong sinovial ya di sekitar tendon dari musculus biceps brachii ya karena ini mencirikan bahwa ini adalah tipe persendian di artrosis yang membutuhkan cairan sinovial ya sebagai lubrikan pada proses persendian tersebut. Nah, ini dia ya. Ligamentum glenohumeral ya. Nah, ya jadi ini kan kavitas glenoidalis ya. Ini adalah tuberculum supraglenoidalisnya ya. Nah, kemudian di sini adalah ligamentum ya glenohumeralis yang medial. Ya, di mana dia nanti akan sepanjang ya tuberculum supraglenoidalis sampai tuberculum minor. Ya. Nah, kalau yang medial ya karena nanti yang lateral tampak dari lateral, nah tentu dia akan membantu mengikatkan antara tuberositas supraglenoidalis ya dengan tuberculum mayor. Nah, di sini ada cairan kantong bursa sinovial juga ya. Nah, yang ini nanti akan membantu melubrikasi ya hubungan persendian antara skapula dengan humerus ini. Ya, terus di sini ya ada ligamentum transversal humeralis ya. Nah, kemudian di sini ada tendon musculus biceps brachii. Nah, kemudian tendon musculus biceps brachii ini diikat oleh ligamentum humerale transversus ya atau ligamentum transversus humerale. Ya, jadi ini dia ya. Nah, ini adalah tendon musculus biceps brachii ya. Nah, yang dia akan diikat atau diisolasi oleh keberadaan ligamentum humeralis transversus. Nah, ya jadi dia ligamentum humeralis transversus ini terbentang ya dari tuberculum mayor ya hingga tuberculum minor ya yang ada di medial ya. Ini minor ya atau tuberculum minor ya, yang ini tuberculum mayor. Dan ini membentang di sini.
Nah, di antara sulcus dari tuberositas ya ini akan dilewati oleh tendon bicep brachii. Ya. Nah, itu yang akan menahan agar tendon bicep brachii ini kan kerjanya kan sangat ekstra pada ekstremitas. Nah, dia tentu membutuhkan tendon di sini, ya ligamen. Nah, untuk mengikat agar ini tidak sampai lepas. Nah, makanya ligamen yang mengikat itu strukturnya transversus seperti ini ya, tegak lurus dengan dia ya untuk memperkuat bentuk persendiannya. Nah, kemudian ini ya, ini adalah ligamentum glenohumeralis yang lateral. Ya, sementara ini ligamentum glenohumeralis yang medial. Ya, yang lateral ini mengikat antara tuberositas supraglenoidalis ya dengan tuberositas mayor, ya tuberculum mayor. Nah, sementara yang glenohumeralis medial mengikatkan antara tuberositas supraglenoidalis dengan tuberculum minor. Ya, nah, tidak dijumpai ligamentum kolateral ya. Ligamentum kolateral itu yang melingkar gini ya. Nah, yang melingkar gini tidak dijumpai ya. Nah, fungsi ligamen ini digantikan oleh tendon musculus supraspinatus, infraspinatus dan teres minor ya. Nah, di sisi lateral dan subscapularis serta coracobrachialis di sisi medial ya. Jadi tidak ditemukan ligamentum colateralis. Ya, ligamentum kolateral nanti ditemukan baru pada articulatio cubiti. Nah, kemudian di sini ada bursa bicipitis ya atau bursa intertubercularis. Nah, ini yang kemarin yang spesifik ketika ada ditemukan pada kuda ya, ada sulcus bicipitis. Nah, itu karena nanti dilewati oleh tendon musculus bicep brachii ya. Pada sulcus bicipitis os humerus. Ya, jadi bursa bicipitis ini kan ada dua ya karena ada dua sulcus di situ. Nah, tendon musculus bicep brachii ya akan melewati kedua sulcus itu ya pada kuda. Nah, disitulah nanti ya adik-adik juga akan temukan bursa bicipitis ya atau penyebutannya adalah bursa bicipitis ya karena tendon musculus bicep brachii yang melalui sulcus bicipitis ya kuda ya di situ. Kemudian kalau bursa infraspinatus ya itu di antara musculus infraspinatus dengan tuberculum mayor os humerus ya. Ini mudah mengalami infeksi memang bagian ini karena dia dekat dengan superficial ya, dekat dengan permukaan ya bagian ini, struktur ini ya, bursa infraspinatus. Kemudian ada istilahnya artrosentesis. Apa ini artrosentesis? Ya, artrosentesis ini adalah menyedot ya sebagian cairan persendian. Ya, jadi tindakan ini digunakan ya untuk rangka diagnosisnya pengambilan cairan persendian ya. Yang ini untuk melihat status dari persendian tersebut ada tidak ya kerusakan persendian ya osteoartritis atau radang pada persendian tersebutnya. Nah, ini bisa juga digunakan untuk terapi mengeluarkan eksudat ya fibrin ya cairan nanah atau agen-agen injeksi terapeutik ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan jalan artrosentesis. Jadi di antara hubungan persendian tulang ini ya ini ada celah. Tentu celah itu bisa diinjeksi. Nah, tentu injeksinya ini harus dengan pembiusan, nggak boleh tanpa pembiusan ya, karena pasti akan menyakitkan pada hewan tersebut ya, karena jika dia bergerak, nah maka akan mengganggu celah yang kita usahakan untuk tindakan artrosentesis ini. Nah, sehingga harus dibius dulu biar dia tenang. Ya. Nah, ya ini lokasi artrosentesisnya di sini. Ya, jarum disuntikkan ya kraniolateral persendian ya. Nah, kemudian di proksimal tuberculum mayor os humerus ya. Atau di lateral tuberositas supraglenoidalis ya di bagian ventral acromion ya.
Jadi ini adalah lokasi ya dari tindakan artrosentesis ini. Nah, ya, itu bagian-bagiannya ya. Jadi ini tuberculum supraglenoidalis ya, ini tuberculum mayor ya, kemudian ini adalah cavitas glenoidalis. Nah, di sini tentu ada celah. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan untuk tindakan artrosentesis ya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi skapula sengaja memang dibentukkan normalnya dia gini ya. Jadi tidak boleh diluruskan ya, atau ini sampai lurus ke sini skapulanya jangan ya. Jadi harus dibuat ya. Nah, ya 90 derajat seperti ini. Nah, agar bisa diambil ya sisi depan sininya untuk dilakukan tindakan artrosentesis ya. Nah, atau kalau misalkan ini dalam kondisi lurus seperti ini, nah maka lokasi pengambilannya ada di belakangnya ya. Nah, oleh karena itu ya hewan harus dibius dulu ya biar tenang, biar dia tidak terlalu banyak gerakan yang nanti dapat mengganggu tindakan artrosentesis ini. Kemudian artikulasio cubiti atau sendi siku. Dia yang dibentuk oleh os humerus dengan os radius ulna kan gitu ya. Nah, artikulasio humero ulnar ini ya atau ya jadi artikulasio cubiti ini sebenarnya terdiri dari humerus terhadap radius, humerus terhadap ulna ya. Kan gitu ya. Jadi artikulasio humero ulnare, artikulasio humero radiale ya. Nah, itu kesemuanya itu nanti akan kita sebut dengan artikulasio cubiti. Nah, bidang persendiannya tentu adalah trochlea os humerus ya di situ. Kan di humerus kan ada trochlea dan capitulum ya. Nah, di situ nanti yang akan bertemu dengan fovea articularis pada radius ulna ya. Permukaan persendian. Nah, kemudian di sini artikulasi humero radial ya, antara humerus dengan os radius. Nah, bidang yang bertemu persendiannya adalah capitulum ya terhadap fovea capitis ya, osis radius. Ya, ini yang akan bertemu. Nah, kemudian ada radio ulnare proximal ya atau hubungan antara radius dengan ulna. Nah, bidang persendiannya ini ada di fascias articularis ya caudolateral os radius dan incisura radiosis ulna. Ya, jadi ini ada pada daerah incisura semilunaris ya sampai ya ke fascias articularis dan processus styloideus ya pada sisi proksimal dari radius ulna. Artikulasi humero-ulnar ya, humero-radial ini berfungsi untuk flexor maupun ekstensor. Ya, jadi untuk memperkecil sudut ya sama memperlebar sudut siku. Ya, jadi itu. Nah, kemudian artikulasi radio-ulnar yang proksimal ini tidak ada aktivitas pergerakan. Ya, jadi antara radius dan ulna ini tidak membentuk gerakan. Ya, gerakan itu dibentuk oleh radius ulna terhadap humerus. Ya, jadi antara radius dan ulna sendiri itu tidak membentuk sebuah gerakan. Nah, ini dia ya. Ini adalah os humerus ya. Kemudian ini adalah os radius ulna. Dan artikulasi cubiti itu adalah kombinasi dari ketiga artikulasio ya, artikulasio humero ulna, artikulasio humero radial sama artikulasio radio ulnar. Nah, itu kombinasi ketiga artikulasio itu adalah artikulasio cubiti yang persendian siku, di mana persendian ini adalah tipenya amfiartrosis, bukan diartrosis. Karena dia tidak bergerak bebas ya, hanya satu arah kan, hanya memperlebar dan memperkecil sudut saja ya, siku. Nah ya, ini dia ya artikulasi cubiti. Ya, ada kapsul sendi sama ya, tebal di sisi dorsal ya,
kemudian dia menipis di sisi ulnar. Ya, itu adalah olecranon ya. Kemudian di sini tentu adalah nanti dia ketemu dengan fossa olecranon ya, dan di sini nanti ada sendi sikunya ya, artikulasio jugitinya. Ya, dan ini kan gerakannya kan tidak bisa berputar ya. Kan gerakannya kan hanya satu arah, memperlebar atau memperkecil sudut ya siku ini. Nah, sehingga ini tipe persendian ya amfiartrosis ya, bukan diartrosis seperti artikulasio scapulohumeri ya, berbeda. Nah, kemudian di sini nanti ya ada juga ya ligamentum kolateral, baik yang lateral maupun medial. Nah, ini adalah ligamentum colateralis yang lateral. Ya, nah, kalau yang nah ini adalah ligamentum colateralis yang medial. Ya, ligamentum yang terletak pada tepian. Nah, kolateral ya. Nah, medial maupun lateral ya. Nah, itu ya, ini ligamentum colateralis lateral ya, terbentang dari epicondylus lateral hingga tuberositas radialis ya. Nah, sementara yang medial ini dari epicondylus medial ya sampai ke tuberositas ulnaris osis ulna. Ya. Nah, ya ini adalah ligamentum colateralis ya. Kemudian ada bursa olecranon juga ya, dia yang nanti akan membentuk ya hubungan persendian antara prosesus anconeus os olecranon ini terhadap fossa olecranon ya. Nah, atau nama lainnya bursa musculus triceps brachii. Nah, itu dia ya. Nah, jadi dia nempel ya di os olecranonnya ini. Nah, jadi 3 triceps brachii ya, musculus triceps brachii kaput lateral, kaput longum, dan kaput medial. Ini nanti memiliki insersio pada os olecranon ini ya, bursa olecranon. Sehingga dia disebut dengan bursa olecranon. Itu ligamentum kolateral ya, ini ligamentum kolateral. Ya, baik yang lateral maupun medial ya. Kalau lateral dia dari epicondylus lateral, kalau kolateral medial dari epicondylus medial. Nah, di bagian distal dari colateralis lateral et medial ya, ini ada percabangan gini nih ya. Nah, ya, percabang dua nih. Nah, ini disebut dengan crure cranial et caudal ya, ini pada anjing dan kucing ya. Nah, masing-masing akan melekat pada os radius di kranial dan juga os ulna di caudal ya. Nah, ya, ini adalah crure kranial ya. Kalau yang ini adalah crure caudal. Ya, nah ini adalah spesifik ya ligamentum kolateral pada anjing dan kucing. Nah, ya, gitu. Ya. Nah, kemudian ada ligamentum anular. Nah, kalau anular itu berarti membentuk cincin ya, yang ini yang putih ini ya. Nah, yang di dalamnya ligamentum colateralis. Ini kan colateralis ya, ini yang crure cranial, ini yang crure caudal. Nah, yang ligamentum anular itu yang membentuk cincin ya. Nah, anulus itu kan cincinnya, anular. Nah, dia terletak di tepian dari fovea capitis os radius, ya tepat di bawah dari capitulum sama trochlea ini. Nah, di sini letak dari ligamentum anular. Ya, terbentang dari prosesus coronoideus lateral ya, os ulna hingga ke prosesus coronoideus medial dari os ulna. Nah, ligamentum anular ini yang nanti akan juga sebagai tempat duduk dari capitulum dan trochlea ya. Nah, yang nanti biar dia tidak sampai ya melise dari tempat duduknya di fovea capitularis itu. Kemudian ada di profunda dari ligamentum colateralis ya, lateral et medial ya. Jadi ligamentum anular ini ya berada di dalam dari ligamentum
kolateralnya ini. Ya. Oke, berfungsi untuk mencegah pergeserannya. Ya, jadi biar dia nggak geser ke kranial, ya, karena di kaudal sudah ditahan oleh kranon. Nah, sehingga untuk mencegah biar dia nggak geser ke kranial ataupun ke kranial, ya maka ditahan oleh ligamentum anular. Dia nggak bisa geser ke kanan dan ke kiri karena sudah ditahan oleh ligamentum kolateral. Ya, nah ini adalah ligamen yang mempertahankan persendian tersebut. Kemudian ligamentum triosseus obliques. Nah, ya, ini adalah ligamentum triosseus oblique. Triosseus itu ada apa aja? Ya, tentu triosseus yang menyusun 3 tulang. Nah, tulang humerus, radius, sama ulna. Ya. Nah, itu adalah 3 tulang yang di sini ada ligamentum triosseus obliquus. Ya, ya, jadi di sini ini ada ligamentum triosseus obliquus ya yang mempertahankan ya 3 susunan tulang atau yang dibentuk oleh 3 susunan tulang ya, humerus, radius, sama ulna. Ya, dia menyilang di spatium intraosseus antebrasi yang proksimal. Nah, di mana lokasi artrosentesis kalau pada artikulasi cubiti? Nah, tentu di fossa olecranon ya. Nah, fossa olecranon ini adalah lokasi yang tepat untuk dilakukan artrosentesis ya. Jadi siku ini ditekukkan dulu ya, diposisikan flexor ya, fleksi. Nah, sehingga nanti akan memunculkan celah pada fossa olecranon sini ya. Nah, baru nanti jarum suntiknya diinjeksikan di celahnya yang sini. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ke kaki belakang? Izin bertanya, Dok. Ya. Yang sinsarkosis itu kenapa nggak ada di hewan yang memakai kaki depan sebagai tangan gitu ya, Dok? Tidak ada. Begini, dia itu ada, tapi tidak digunakan. Sama seperti kita, skapula kita itu kan nempel di punggung ya. Nah, dia kan nggak membentuk persendian, ada mangkok sendinya kan tidak. Skapula kita kan nempel di punggung, dan itu kan nggak bisa digerakkan. Ya, berbeda dengan hewan. Dia kan kalau misalkan jalan kan bergerak skapulanya. Coba kalian amati. Gerakannya kan sliding gitu saja. Ya, nah kalau kita ada sinsarkosis, tapi bedanya dia nggak bergerak, dia nggak digunakan secara bebas, dia mati ininya ya gerakannya. Nah, karena skapula kita kan juga nempel di punggung, ya di tulang rusuknya punggung, ya. Nah, kita ada sinsarkosis ya, tapi nggak digunakan untuk gerakan sliding itu tadi. Terima kasih, Dok. Jadi begitu. Ya, jadi nggak berkembang ini baik ya sinsarkosisnya karena memang nggak digunakan untuk pergerakan ya. Izin bertanya, Dok. Ya. Bedanya ligamentum dengan bursa itu apa ya, Dok? Gini, kalau ligamentum ya itu ada langsung jaringan ikat ya, langsung. Nah, tapi kalau bursa itu tempat atau mangkok dari sebuah tendon. Ya, jadi ligamen sama tendon itu kan beda. Ya, kalau kalau ligamen dia itu nempel antar tulang. Tapi kalau tendon itu menghubungkan antara tulang dengan otot. Itu tendon. Nah, kalau ligamen itu langsung nempel tulang terhadap tulang. Ya, langsung nempel di tulang, tidak nyambungkan dengan otot. Nah, tapi kalau tendon ya itu menghubungkan antara otot dengan tulang. Nah, yang menggerakkan tulang kita itu adalah tendon dari otot. Nah, yang berkontraksi kan otot, ya. Nah, tapi nanti yang bergerak terhadap tulang, yang membantu gerakan terhadap tulang itu adalah tendonnya.
Nah, bursa itu adalah lokasi letaknya tendon tersebut ya. Jadi tendon itu menempati jaringan apa ya, sulkus-sulkusnya atau cekungannya apa. Nah, itu adalah bursanya. Ya, lokasinya ya. Baik dok, terima kasih. Jadi jari kita kalau misalkan bisa gerak gitu ya, nah itu karena adanya tendon. Ya, tahu lokasi tendonnya di mana? Kalau kalian ninju temenmu, ya itu pakai ini loh, ada tonjolan pada tulang ini loh. Nah, ya, tonjolan tulang yang ada 4 ya. Kalau bogeman ini kan ada 4 ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di situ kan ada, kalau kamu gerakkan tanganmu ya, mengepal, membuka itu kan ada gerakan seperti apa namanya, tali yang ada pada tanganmu. Nah, itu adalah tendonnya. Nah, siapa yang menyuruh tendon ini untuk gerak? Otot. Ya, musculus extensor carpi radialis, carpi ulnaris, extensor digiti 1 longus, ya, extensor digiti 3, et 4 proprius, dan sebagainya. Nah, yang menyuruh gerak ini otot. Nah, otot nempel langsung di tulang bisa nggak? Nggak bisa. Jelas dia nggak bisa membuat gerakan. Ya, kalau dia otot langsung nempel di tulang, dia mesti tidak membentuk, tidak menghasilkan gerakan. Ya, hanya nempel doang otot terhadap tulang. Tapi agar otot itu bisa menggerakkan tulang, dia butuh adanya tendon. Nah, ya, tendon itu yang nanti akan menggerakkan tulang. Ya, karena itu tulang itu gerakan pasif. Nah, yang akan mempertahankan agar tulang itu tetap pada posisinya, yang mempertahankan agar tendon itu tetap berada pada posisinya apa? Ligamentum. Ya, ligamen ini yang akan mengikat ya tulang itu berada pada posisinya ya. Nah, karena dia nempelnya itu antar tulang. Ya. Nah, terkadang juga ligamen ini akan melindungi tendon. Nah, ya karena ligamen ini kan nempel antar tulang. Nah, sehingga kadangkala ada sulkus yang terdapat pada tulang tersebut dan itu dimanfaatkan untuk lewatnya tendon. Ya, tendon. Contohnya tadi itu bursa bicipitis, ya, bursa infraspinatus, ya. Nah, bursa olecranon. Nah, itu tentunya adalah contoh ya di mana di situ ada celah yang itu dimanfaatkan untuk lewatnya tendon. Nah, ya. Dan di situ diperkuat oleh adanya ligamen ya yang akan menghubungkan antar tulang. Baik, saya lanjut ya. Di sini artikulatio sacroiliaca. Ya, berarti persendian yang menghubungkan antara sakrum dengan ilium. Ya, sakrum dengan ilium. Ya, atau sendi panggul kan gitu. Ya, jadi di sini nanti ya, nah ini dia ya gambarannya. Ya, ini kan os iliumnya atau alai sakral alai os ilium kan gitu. Ya, alai os ilium, ini ada tuber kokse, ini ada tuber sacrum ya, ini ada crista iliaca. Kemudian os sacrumnya tentu yang ada di dalamnya sini nih ya. Dan di situ tentu ada alai sacralis juga. Nah, untuk membentuk artikulatio sacroiliaca, dia akan disupport oleh ligamentum sacroiliaca dorsal, ventral ya sama interosseus ya. Jadi ligamentum sacroiliaca dorsal ya toh. Nah, dari ini yang ventral ya, ini yang dorsal ya. Kemudian interosseus nanti yang antar tulang ya. Nah, karena di sini kan tentu ada banyak ruas-ruas tulang dari sakrumnya. Nah, kemudian ligamentum sacroiliaca dorsal ya. Ini terdiri dari ya yang pars dorsal itu
ada tuber sacrum, os ilium ya, hingga processus spinosus os sacrum ya. Adik-adik kan tahu ya bahwa processus spinosus os sacrum itu kan menyatu ya, fusi. Nah, sehingga di situ kan membentuk crista sacralis. Nah, di situ akan diperkuat oleh ligamentum sacroiliaca dorsal. Ya, nah, kemudian di bagian lateral ya melebar dari margo ventral, tuber sacrum dan alai os ilium ya, hingga margo lateral sacrum. Jadi ini yang nanti akan membentuk kenapa os sacrum itu bisa satu ya, bentuknya menyatu ya, fusi antar ruas-ruasnya. Nah, karena dia dibantu oleh ligamentum sacroiliaca dorsal. Nah, itu dia ya. Nah, paras lateral ya, ligamentum sacroiliaca dorsal ya, ini akan menyatu dengan ligamentum sacrotuberosum. Nah, kemudian nanti ligamentum sacrotuberosum inilah yang akan membentuk foramen ischiadica mayor ya. Ini kan incisura ischiadica mayor ya. Nah, dengan adanya ligamentum sacrotuberosum ini nanti sehingga ini akan membentuk foramen ischiadica mayor. Ini yang membentuk foramen ischiadica minor. Nah, foramen ischiadica mayor ini nanti akan dilewati oleh nervus ischiadicus sama AVN gluteus cranial. Nah, sementara foramen ischiadica minor nanti akan dilewati AVN gluteus caudal. Ya, itu. Jadi karena di sini ada incisura ischiadica mayor, di sini yang minor. Nah, dengan keberadaan ligamentum sacrotuberosum inilah yang nanti akan membentuk foramen ya. Nah, kemudian ligamentum sacroiliaca ventral ya, ada di ventral os alai os ilium ya, di sepanjang sisi ventral os sacrum. Nah, ya, jadi tentu di sini adalah ligamentum sacroiliaca ventralis. Ya, merupakan membran tipis ya dan menyatu dengan kapsul sendi articulatio sacroiliaca. Ya, jadi memang ini batas antara ligamentum itu ini secara makroskopis, jadi itu kita hanya bisa bedakan berdasarkan daerah yang terdekat. Jadi kalau zona demarkasi atau batas pasti, oh ini batasnya mana ini antara sacroiliaca dorsal sama ventral, ini yaitu abu-abu ya, tidak terlampau jelas. Nah, sehingga kita membaginya yaitu adalah daerah sini ya sacroiliaca dorsal ya, yang sini sacroiliaca ventral ya toh. Kemudian yang ini sacrotuberosum ya, ini juga sacrotuberosum ya. Jadi seperti itu. Kemudian ligamentum introseus ya, ini merupakan rangkaian serat-serat yang kuat ya yang menghubungkan antara sisi ventral alai os ilium ya dengan sisi dorsal alai sacrum. Nah, ini nanti yang akan apa namanya adik-adik ketahui ya membentuk crista sacralis. Ya, crista sacralis ya. Jadi karena kan gini, karena kan kalau adik-adik lihat amati sacrum itu kan terdiri dari ruas-ruas. Tapi berbeda dengan ruas tulang belakang yang lain, ya ruas vertebrae dari sacrum ini kan menyatu. Nah, menyatu itu karena dibantu oleh ligamentum-ligamentum ini, ya. Nah, sehingga karena struktur yang menyatu pula, akan terbentuklah crista sacralis, ya. Ada mediana, ada intermedia, ada crista sacralis lateralis, ya karena tampak menyatu, ya ruas-ruas vertebrenya. Nah, ligamentum sacrotuberosum kalau pada sapi, gitu, itu disebut dengan ligamentum sacrosciatic atau sacrum dan ischiadica. Ya, nah, gabungannya itu adalah ligamentum sacrosciatic, ya, penyebutannya. Kemudian dia ini melebar ya pada dinding lateral cavum pelvis, ya, dan menyatu dengan ligamentum sacroiliaca dorsal lateral. Nah, pada daerah sini ya tampak jelas ya ada foramen ischiadica mayor ya sama foramen ischiadica minor. Ya.
Jadi ini adalah incisura mayor ischiadica ya. Di sini ada spina ischiadica, ya toh. Kemudian di sini ada incisura ischiadica minor. Nah, yang nanti ketika ada ligamentum sacrospinosum, itu etuberosum ya. Nah, maka di sini akan membentuk foramen ischiadica mayor ya. Ini foramen ischiadica minor. Ya, yang nanti akan keluar. Ya, kalau dari sini ya arteri vena gluteus cranial, et nervus ischiadicus. Kalau yang dari sini ya arteri vena nervus gluteus caudal. Ya, dari foramen ischiadica minor. Ya, ligamentum sacrotuberosum ya itu foramen ischiadica minor. Nah, kalau pada anjing ya ini tipis. Nah, sehingga itulah kenapa pada anjing jantan tua nah itu sering terjadi prolaps perianal ya atau ini apa namanya dobolen istilahnya itu. Istilah Jawanya dobolen. Jadi keluarnya seluruh bagian rektum anus dari anjing jantan tua ya karena jadi keluar ya ususnya ya jebol gitu ya keluar. Nah, namanya adalah prolapsus perianal. Ini disebabkan karena kan ligamennya kan tipis di sini. Nah, sehingga sangat rentan ya, tidak kuat menahan apabila anjing tersebut tua dan aktivitasnya tinggi. Jadi bisa memungkinkan ya usus vesika urinaria ini keluar ya, ambrol keluar. Sama seperti kalau sapi ya, broyongan gitu itu. Nah, ya harus kita ini dorong masuk kembali ya. Biar dia apa namanya setelah masuk kembali ya kita cuci, kita flushing ya, terus kita jahit tepiannya ya biar kuat, biar tidak sampai ambrol kembali. Ya, itu pada anjing yang tua itu sering terjadi ya. Nah, anjing betina ini kemungkinannya kecil ya. Nah, yang anjing jantan dan tua itu yang sering terjadi. Kemudian simfisis pelvis. Nah, kalau simfisis pelvis ini berarti nanti dia yang menghubungkan antara coccydexter dengan coccysinister, kan gitu. Nah, simfisis sebagaimana tipe persendiannya, simfisis dia itu bersifat sinkondrosis. Nah, ya. Sinkondrosis berarti dibantu diikatkan oleh tulang rawan ya dan jaringan fibrokartilago. Nah, simfisis pelvis ini kan terdiri dari dua ya. Ada simfisis pubis ya dan simfisis ischiadica. Nah, keduanya ini yang disebut dengan simfisis pelvis ya, tipenya sinkondrosis. Ya, hanya dibantu oleh jaringan ikat fibros ya dan juga tulang rawan. Ada ligamentum pubicum cranial ya. Di sini yang ligamentum pubicum cranial ini tentu adalah jaringan ikat fibrosa ya dengan arah transversus ya. Nah, ya jadi di sini ya nanti akan ditemukan jaringan fibrokartilago ya. Ligamentum pubicum yang cranial ya. Nah, kemudian ada ligamentum ischiadicum arcuate. Nah, ya kalau ini yang arcuate karena dia berada pada arcus ischiadica. Ya, jadi kalau yang ini ligamentum pubicum yang cranial ya, dia dihubungkan arah transversus ya oleh jaringan ikat. Kemudian di sini ada ligamentum ischiadicum arcuate. Nah, yang nanti dia sama ya transversal juga ya arah seratnya dan dia terletak di arcus ischiadicus. Ya, ini ada foramen obturatoria ya. Foramen obturatoria. Ini simfisis pelvis ya. Nah, kemudian artikulasio coxofemoral. Persendian yang dibentuk oleh kokse terhadap femur. Nah, apa saja itu sendinya? Nah, tentu di sini ada acetabulum. Ya, acetabulum adalah bagian dari os kokse yang akan ketemu dengan caput femur. Nah, sehingga kedua struktur ini yang akan membentuk artikulasio coxofemoral. Nah, pada acetabulum ini kan ada dua bagian ya, ada yang halus, fascias lunata,
sama ada yang kasar, fossa acetabuli. Ya, di mana yang fossa acetabuli ini nanti akan diikatkan oleh ligamentum teres terhadap fovea capitis osis femur. Jadi pada kaput femur ini kan terdapat sobekannya fovea capitis. Nah, itu nanti akan menempel ligamentum teres. Nah, ligamentum teres itu nanti ya sampai menempel pada fovea capitis, pada fossa acetabuli ya dari acetabulum. Nah, itulah yang akan membantu mempertahankan agar kaput femur itu tetap berada pada acetabulum. Ya, ligamentum coxofemoral. Nah, selain itu pada acetabulum ini juga ada labrum. Ya, labrum acetabular ini yang akan mempertahankan ya agar yang fungsinya untuk memperluas mangkok persendian dari acetabulum. Ya, itu fungsi dari labrum acetabular. Ya, jadi memperluas mangkok persendian dari acetabulum. Nah, sehingga agar kaput femur ini bisa tercover semuanya ya di dalam acetabulum. Nah, kemudian di sini ya pada incisura acetabuli ya ini akan ada ligamentum acetabular transversarium. Ya, jadi ligamentum acetabular transversarium nanti tujuannya ya untuk mengikat ligamentum teres ini ya, biar dia nggak sampai lepas dari ini apa namanya acetabulumnya ya. Nah, jadi ligamentum acetabular transversarium ini yang nanti juga untuk mempertahankan ya posisi dari ligamentum teres. Ya, dia letaknya pada incisura acetabuli ya, ligamentum transversum acetabulum. Ada ligamentum accessorium ya, itu ligamentum accessorium ya melekat pada tendo prepubicum ya, melintas incisura acetabuli ya dan berakhir pada fovea capitisnya. Nah, berfungsi mencegah abduksi kaki yang berlebihan ya, biar nggak sampai lepas ini kaput femur terhadap acetabulum ya, karena jadi ini loh apa namanya gerakan abduksi kaki yang berlebihan ini sama seperti anak cewek-cewek kalau main cheerleader itu loh, itu kan apa ya begaga ya istilahnya apa ya begaga ya bahasa Indonesianya itu apa ya ngangkang ya, jadi sampai kakinya lurus ya ke kanan dan ke kiri itu loh. Nah, itu kan abduksi yang berlebihan. Nah, itu kan tidak semua orang bisa. Ya hanya orang-orang yang terlatih dan lentur yang itu bisa melakukan. Kita kalau yang kaku ya tiba-tiba main gitu ya sengkleng ya. Nah, oleh karena itu kelenturan itu dilatih ya, dan itu yang bisa mempertahankan itu adalah ligamentum accessorium itu. Nah, oleh karena itu yang bisa seperti itu ya adalah ini orang-orang yang terlatih, yang lentur ya ligamennya. Nah, itu yang kalau kalian sering lihat itu yang cheerleader itu atau penari-penari balet itu loh ya. Nah, ya jadi itu untuk mencegah abduksi kaki yang berlebihan ya ligamentum accessorius. Nah, ligamentum accessorius ini juga ada pada kuda ya. Nah, sangat berkembang bagus pada kuda. Kemudian ligamentum teres. Nah, kalau ligamentum teres ini tentu dia ligamen yang nanti akan menghubungkan ya dari fovea capitis ya sampai ke fossa acetabuli. Nah, ya. Dan ini ada pada ruminansia ya. Nah, yang berkembang bagus ya. Kemudian kalau pada kuda dia berakhir pada fovea capitis os femur ya sampai sulcus pubicum. Nah, ya jadi kalau pada kuda ini sampai ke sulcus pubicum ya, ligamentum teres ini. Kalau pada ruminansia ya dari fossa acetabuli ya hingga fovea capitis osis femur. Ya, ini fungsinya untuk mempertahankan kaput femur ya. Nah, jadi mempertahankan posisi kaput femur pada acetabulum ya, fungsi dari ligamentum teres.
tindakan artrosentesis ya dilakukan itu tentu pada bursa trochanterica ya. Nah, yang ini lokasinya memang lebih sulit kalau yang di sini ini. Jadi artrosentesis pada kaki belakang ini cenderung lebih sulit ya pada apa namanya coxofemoral ini lebih sulit ya lokasinya. Lokasinya ada di bursa trochanterica. Saya nggak bisa melakukan yang di daerah sini ini. Ya, kesulitannya lebih di sini. Karena kalau misalkan di sini ototnya tebal, ya otot gluteusnya tebal, maka itu akan memberikan tingkat kesulitan yang lebih, ya karena otot di daerah pantat ini kan tebal-tebal ya pada hewan itu. Ya, nah ini oleh karena itu ya tidak dianjurkan pada hewan besar, ya karena lokasinya ada di daerah sini ini ya. Ya harus mengetahui dulu trochanter mayornya. Nah, kalau pada hewan kecil ya itu bisa diinikan dulu dibuka dulu ya daerah inguinalnya ini ya, selangkangan dari hewan tersebut bisa dibuka dahulu. Nah, baru nanti terbuka lokasi persendian coxofemoral ya. Baru nanti bisa dilakukan tindakan artrosentesis ini ya. Nah, pada daerah sini. Kemudian artikulasio genu, ya artikulasio genu ini dengkul, ya genu itu istilah dari dengkul. Nah artikulasio genu ini dibentuk oleh sendi dari os femur, tibia fibula, sama patella. Ya jadi 4 tulang itu yang akan membentuk sendi genu. Ya jadi ada artikulasio femoropatellar antara femur dengan patellar. Artikulasio femorotibial antara femur dengan tibial, artikulasio tibiofibular ya antara tibia dengan fibula proksimal. Jadi ketiga sendi ini yang nanti akan membentuk artikulasio genu ya atau sendi dengkul. Nah, bidang persendian antara femur dengan patella ini dibentuk oleh trochlea ya dan fascias articularis os patella ya jadi seperti ini. Nah, jadi yang kemarin adik-adik lihat ya struktur yang menyerupai katrol di sisi depan ini adalah trochlea dari os femur ya. Kalau yang di belakang sini kan condylusnya ya. Nah, ini adalah artikulasio femoropatellar. Ya, yang dibentuk oleh trochlea dengan fascias articularis ya dari os patella. Nah, sisi belakang yang bertemu dengan trochlea tentu halus seperti ini ya, bagian patella. Ya, jadi bagian patella yang halus seperti ini ya. Nah, ini yang bertemu dengan trochlea. Ya, tujuannya itu ya, tujuan ada patella di depan itu adalah untuk menahannya biar antara femur dengan tibia fibula ini tidak membentuk persendian yang nekuk ke depan gini ya. Nah, jadi adanya patella itu untuk menahan itu. Kemudian kalau antara femur dan tibia ya ini ada condylus femur ya dengan condylus os patella ya. Ini condylus tibia harusnya ini ya. Jadi antara condylus femur dengan condylus os tibia ya. Jadi artikulasio femorotibial ini dibentuk oleh condylus dari femur ya sama condylus dari tibia. Nah, ya di sini ini ya. Nah, yang nanti di sini kan ada meniskusnya ya, cekungan sendinya. Nah, ini banyak sekali ligamen ya di daerah genu. Ya, ada ligamentum colateralis medial, dia yang akan ditemukan pada epicondylus medial ya, sampai pada sisi condylus medial dari os tibia. Kalau ini yang ligamentum colateralis lateral. Ya, nah, kemudian ini adalah ligamentum ligamentum tibiopatellar. Nah, ya, yang di sini ini. Ya. Ya, jadi yang 3 ini ya ligamentum yang menghubungkan antara patella terhadap tibia ya. Kalau yang kanan kiri ini ya, ini adalah ligamentum kolateral ya yang mempertahankan agar femur ini tidak sampai ya geser ke kanan atau ke kiri kan gitu.
Nah, kemudian ini ligamentum patellaris ya, ligamentum patellaris yang medial, ini yang intermedius ya, ini yang ligamentum lateral, patellaris lateral. Ya. Nah, ini adalah ligamentum apa namanya? Tibia patellare ya, atau patellaris ya. Nah, ini yang nanti akan mempertahankan posisi patella tetap di depan. Nah, ini kalau misalkan olahragawan terus dia mengalami trauma ya, patelanya geser ya toh. Nah, selama ligamentum ini tidak putus ya, maka cukup hanya di reposisi. Jadi patelanya dikembalikan ke lokasi semula ya. Nah, tapi yang bahaya jika putus ya, maka harus dijahit ya, dipen ya ligamennya. Tapi selama nggak putus, patella bisa dikembalikan ke posisinya semula ya. Ya memang akan terjadi ini ya, linu yang apa namanya, bengkak ya karena proses keradangan ya, dan itu normal. Nah, itu dia ligamentum patellaris. Ya, juga nanti ya di sisi dari os femur ya, nah, atasnya ini ada tendon musculus quadriceps femoris ya, yang dia akan mengcover 4 buah otot ya, quadriceps 4 otot ya, musculus rectus femoris ya, musculus vastus lateral, vastus intermedius, dan vastus medius ya, itu adalah tendon musculus quadriceps femoris. Ya, itu adalah ligamentum patellaris medial ya, dia fibrocartilago ya, jaringan ikat tulang rawan. Nah, ya. Dia mulai dari patella sampai ke tibia medial. Ya, kalau yang patellaris intermedius dia di bagian apex dari patella sampai ke apa namanya? Tuberositas tibialis ya, depan. Nah, kemudian kalau yang ini ya dari patella lateral ya sampai ke tuberositas tibialis juga ya, depan. Nah, ya ligamentum patellaris lateral. Nah, artikulasio femoropatellaris ya, antara femur terhadap patellar ya. Jadi ada fibrocartilago parapatellaris. Nah, ini yang nanti akan melapisi ya patella terhadap femur. Nah, kemudian ini meniskus. Ya, kalau meniskus ini adalah cekungan persendian ya. Nah, ini meniskus lateral ya, karena di sini ada os fibula. Ya, kalau yang di sini adalah meniskus medial. Ya, nah, dia nanti akan sebagai bantalan duduk dari kondilus. Ya, kondilus dari os femur ya. Jadi kondilus tibia, kondilus femur ya, nanti nempelnya di kondilus tibial itu dibantu oleh bantalan dari os femur ini ya, meniskus ini ya, meniskus lateral sama meniskus medial. Ya, fibrocartilago parapatellar ini tentunya untuk memperluas ya fascies articularis ya, os patella ya, dengan trochlea ossis femur ya. Jadi patella bisa terikat dengan betul ya pada sisi depan dari femur. Nah, itu karena ada ya, ada fibrocartilago parapatellar ini. Nah, kemudian retinaculum. Nah, ya, jadi yang mengikat ya toh. Jadi selain mengikat lurus gini ya, ada mengikat secara transversal. Nah, ini adalah retinaculum patellare medial ya. Nah, ini medial et lateral ya. Nah, ini tentunya pada anjing ya. Kebalik ya. Ini medial, ini lateral ya. Nah, ini terdapat pada genu dari anjing. Ya. Jadi selain dia diikat oleh ligamentum transversarium yang longitudinal, ya, dia juga akan diikat oleh yang ligamentum retinaculum patellare ya, lateral et medial ya. Ini pada genu dari anjing ya. Nah, itu meniskus ya. Di sini juga ada ligamentum ini, apa namanya, cruciate.
Nah, ini yang sering kalau misalkan hewan tersebut cedera, ya ini ligamentum cruciate itu akan ini mengakibatkan kepincangan ya yang lama. Sama seperti pesepak bola itu kalau cedera ACL ya, anterior cruciate ligament. Nah, itu sangat bahaya. Ligamentum cruciatum itu yang ini, yang di tengah-tengahnya. Jadi dia memang ya lokasinya terjepit oleh femur dan tibia. Dan memang lokasinya di situ, memang lokasinya terjepit memang ya. Nah, karena nanti dia secara menyilang ya, arahnya menyilang dia mempertahankan lokasi femur. Nah, itu kalau terdapat tekanan ya habis loncat terus brek gitu ya, tekanan yang sangat kuat mendadak ya, trauma. Nah, terus melengse dan patah, putus ya ligamennya. Wah, itu cederanya itu lama itu sampeannya. Atau apa namanya? Di sliding temannya terus geser, wah itu bahaya itu ya, ligamentum cruciatum ya, ACL, anterior cruciate ligamen ya, sama posterior cruciate ligamen, itu berbahaya itu ya. Nah, itu ligamennya karena posisinya ada di himpitannya dari tulang femur dan tibia ya, di sini ini. Nah, ya selain itu juga ada ligamentum meniskotibial ya, kaudal ya, melekat sisi kaudal meniskus ya dengan area intercondyloideus kaudal ya. Nah, ini rasanya bisa dari baca dan amati sendiri lokasinya ya. Nah, kalau di sini ada ligamentum introseus ya, karena dia kan terletak di spatium introseusnya ya. Nah, ini adalah ligamentum introseusnya ya. Nah, ya, membrana introseus ya. Nah, ini dia ya, ligamentum cruciatum kranial ya, atau anterior, ligamentum cruciate anterior atau kranial. Jadi dia letaknya menyilang seperti ini, Dek. Ya. Nah, ini os femur ya toh, ini tibia. Nah, dia letaknya di tengah-tengahnya ya, sengaja terjepit seperti ini lokasinya. Nah, dan dia nyilang seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuatan dari femur terhadap tibia ini ya. Jadi dia harus nyilang gini memang. Ya, tapi makanya dia nggak lurus. Ya, kalau lurus gini tidak lebih kuat dibanding nyilang seperti ini. Nah, ya dibuat nyilang seperti ini kenapa? Karena kaki belakang tumpuannya harus kuat. Ya. Nah, makanya ini desainnya itu adalah menyilang ya, cruciate. Nah, ini kalau sampai geser kanan ke kiri terus lepas ligamentum cruciate, maka ini penyembuhannya lama. Ya. Karena dia lokasinya pun sebenarnya sangat tidak strategis karena dia berada di himpitannya ini. Ya, oleh karena itu ya selain ditunjang oleh ligamentum cruciatum ya, dia juga dipertahankan oleh ligamentum kolateral di sini ya. Nah, makanya banyak sekali ligamen pada daerah-daerah persendian kaki ya, hewan kaki kita ya, karena untuk mempertahankan posisi dari antar tulang ini sehingga tidak terjadi pergeseran. Nah, itu ligamentum cruciatum ya, terletak pada himpitannya situ. Menyilang ya. Itu yang ligamentum cruciatum yang kaudal ya. Nah, kemudian artikulasio femorotibial ya, yang menghubungkan antara femur terhadap tibial ya. Ada ligamentum genucularis transversarium. Nah, ini dia ya. Nah, yang lurus ini ya, biru ini. Nah, ligamentum genucularis transversarium ya, ini yang nanti mengikat ya femur terhadap tibial di sisi kranial. Ya, jadi di sisi depannya itu diikat ya antara femur terhadap tibianya ya. Nah, ada pada genunya anjingnya. Kemudian ini tindakan artrosentesis pada pada artikulasio genu ya. Jadi tulang antara femur dengan tibia fibula ini ditekukkan dulu, nah, sehingga di sisi depannya ini longgar. Nah, jika sudah longgar, nah maka jarum bisa dimasukkan ke situ untuk mengambil sebagian cairan sendinya. Ya, oke, cukup sampai di sini topik sindesmologi ini. Ya, ada pertanyaan?
Dok, mohon maaf izin bertanya, Dok. Ya. Artikulasi organo itu pada sapi dan kuda apakah sama ya, Dok? Iya, sama. Sama ya. Jadi pada sapi dan kuda itu juga memiliki ini malah justru sapi dan kuda ini yang ligamentum cruciatumnya itu berkembang bagus ya pada sapi dan kuda ya. Nah, karena keberadaan ligamentum cruciatum inilah yang sangat berkembang bagus, maka kalau adik-adik lihat ya ras-ras ruminansia besar itu kan tingkahnya bukan main ya, dan mereka cenderung kuat kalau nendang, kalau mancal gitu kuat ya karena ditunjang oleh ligamentum cruciatum. Berbeda dengan karnivora. Ya, karnivora tidak seberapa kuat ya. Justru kalau karnivora ya anjing itu adalah ligamentum genukularis transversarium. Nah, yang justru kuat ya dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Jadi ada spesifikasi yang di situ setiap hewan itu sesuai dengan ininya, tingkahnya. Ya, kita ketahui ligamennya itu terlalu kuat. Tapi saya juga tidak menyarankan ya artrosentesis pada hewan besar, ya di kaki belakang, ya karena sebaiknya kalau artrosentesis ya di kaki depan ya lebih mudah. Kalau di kaki belakang itu luar biasa hewan besar itu ya. Saya tidak rekomendasikan itu. Ya, oke. Sama antara kuda dan sapi sama. Ya baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ada lagi? Cukup? Baik ya. Kalau misalkan sudah cukup, karena ini juga sudah kuliah terakhir ya, adik-adik kan tinggal menikmati sisa hari di tahun ini 2020 kan ya. Monggo dinikmati sewajarnya ya. Dokter. Kapan? Apanya, Dok? Ujiannya. Gimana? Ya, ada pertanyaan apa? Boleh lihat nilai biokim, Dok. Biokim yang apa ini? Yang kemarin. Yang anu ya, yang praktikum ya. Iya, Oke. Wait. Nanti saya diingatkan ya kapan untuk kuis kaki belakang ya. Siap, Dokter. Jadinya besok ya praktikum dengan dokter Kadek ya, serentak dengan teman-teman di Surabaya. Jadi jangan lupa besok untuk hadir join ya. Presensinya kan sudah kemarin ya. Oke, sudah muncul ya.
Oke, sudah. Dokter maaf, saya belum menemukan punya saya, dok. Hah? Saya juga, Dok. Oh iya dah. Wah, nggak ngerjakan jangan-jangan. Kerjakan, dok. Iya dah. Si. Apa saya urutkan anu aja? Berdasarkan si. First name. Saya urutkan berdasarkan NIM. Nah, wis. Nah, ini ya. NIM dari belakang. Nah. Oke, sudah ya. Iya, dok, sudah ada. Terima kasih, dok. Terima Oke. kasih, Dok. Ya, jadi itu. Ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup? Sepertinya cukup, Dok. Oke, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanyakan lagi ya, saya bisa cukupkan ya. Selamat bersiap untuk ujian ya. Saya nggak ngomong ucapan selamat tahun baru ya. Jadi biar adik-adik bisa memanfaatkan ya waktu yang ada di tahun ini untuk bersiap di tahun depan ya. Semoga lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dokter Terima kasih, Sulawi Dokter atas satu Sulawi. semesternya. Ih, rebahan lagi, Bi. Nanti ada apa lagi? Ojan, apa kabar, Ojan? Ada embrio. Ojan sehat. Alhamdulillah. Ayo Jan, ceritain Jan, gimana rasanya positif COVID Jan? Rasanya swab, Jan. Tuh, record, Cuk. Gak apa-apa, Jan. Jan, Franky ingin tahu Jan, dia kayaknya mengalami gejala itu Jan. Udah, Frank. Senyum gak, Jan? Franky paling Cerita, tadi Jan. gua chat ya. Frank, coba kamu swab Frank, kayaknya kamu positif juga Frank. Aku anjir. Sama anjir. Lu gak bisa Rasanya nyumbang swab apaan, gimana Jan? sih? Tapi Lu bersin nggak, Jan, abis di swab? Jan, engap ke, Jan. Apa satu-satu dong, anjing? Abis di swab bersin nggak? Enggak, bersin, Cak. Tapi kalau rapid sama swab beda lebihnya hasilnya Jan. Apa? Kalau- Di rapid kan positif, makanya di swab. Oh, rapid lo positif. Tapi Makanya juga di swab. positif. Jan lo habis kemana aja anjir, rapid aja positif tai. Kalau Rapid rapid kan yang nggak berarti positif nggak di udah swab. ada apa tubuh yang bekerja kan? Imun tubuh yang bekerja, makanya hasilnya positif kan? Nggak pernah olahraga Jan, makanya Jan perlu olahraga. anjir. Franky mau Dikit-dikit- meninggal. Dikit-dikit ke kamar mandi ya Din. Dia dikit-dikit ke kamar mandi mau apa tuh? Olahraganya Modal. 5 jari doang sih. Tapi nggak ada gejala kan, Jan? Nggak ada, Cak. OTG. Belum Jan itu. Nanti kalau 14 hari udah. Lu Iya, masih kalau 12 hari udah sembuh tai. Itu masih Jan, lu- Franky. Coba kamu divaksin aja sih Jan. Pakai vaksin Sinovac Jan. Biar cepat sembuh. Udah sakit kok divaksin Udah anjir. sakit ngapain Jadi dikasih jual, Bang. vaksin lagi dong. Nggak Itu apa-apa namanya Jan. masukin virus lagi. Enggak. Biar gak sembuh-sembuh. Biar 2 kali, Jan. bener. Lo tahu nggak Jan itu kenapa Jan lu dibikin positif? Biar lu nggak ke Bali.
Enggak, Janu nggak denger suaranya. Enggak, emang masih Hei, ditakdirkan dulu. Itu lu nggak bisa nyium, Jan. Nyium apa suara dulu, mereka. Man? Bisa, Nyium apa bisa. dulu Tadi tuh? nyium. Kayak gitu, Ling. Hei. Nyium bau apa nyium apa? Ojan, Hei, suara aku Nyium kedenger bau nggak? lah. Dengar, dengar, Sana dengar, aja Jan. lu lagi magang Apa, nggak, Cak? aku Di sini lupa ada mau yang sama udah Jan. ini belum apa? Persiapan magangnya udah ke dinas, udah ke kantornya belum? Aku Belum, udah belum. ke kantornya, cuman kemarin tuh gini, kan aku kantornya terus dia bilang kalau Din, mau kita magang gimana, harus Din? ada surat dari apanya. Gak tahu Denda. Indaka pingin diajar Pak Sunan nanti semester 3. Semester berapa? Kalian Dua. magang Jan, berapa hari Lu hasilnya mau keluar, magang di Jan? mana lagi, Jan? Langsung kayaknya, Min. Besoknya kayaknya Langsung. Apa? Janu? Oh, Jan yang bilang sehari 2 aja, karena kan Zaman sih biasanya, urgent. Min. Oh, Ada yang 3 hari, ada yang sehari. kalau sehari itu ongkosnya nambah nggak ya? Ya nambah lah, jelas. Oh, aduh. Tapi antigen tuh bukannya rapid sih, enggak sih, Jan? Ya antigennya positif, terus di swab PCR. Oh, kan. Oh. Berarti kamu antigen kan, Min? Cuma rapid, Min. Kalau rapid biasanya rapid aku. cuma zaman kalau rapid biasanya. Aku dulu. Sekarang pakai rapid antigen. Rapid antigen udah sejam 30 menit udah dapat hasilnya. Oke, siap. Rapid harus non reaktif, iyalah, Tan. Kalau kamu reaktif kamu di swab. Kayak Ojan. Frank, kamu tes rapid dulu sih, Frank, di puskesmas, Frank. Coba dulu. Ojan hasil swab apa, Jan? Enggak, Jan, sama Frank. Kalau positif, kamu batuk enggak apa-apa ya. Kamu enggak reaktif. Positif, Ca. Penting kamu jangan sampai batuk. GWS Ojan. Jan, kamu pas waktu di rapid kamu batuk tak, Jan? Enggak batuk, coba bersihin doang. Karena ya itu anjir, aneh-aneh lu. Lu bersihin pas waktu rapid. Itu udah dikira, anjir. Hidungnya dicolok. Kan rapidnya antigen. Hidungnya dicolok. Itu bukannya swab. Enggak Itu rapid dibius, antigen Jan. sekarang gitu. Tapi enggak dibius. Lu demam. Lu demam enggak, Jan? Anjir. Ya, OTG dibilang. Kalau COVID tuh enggak ada, kadang enggak ada yang demam. Biasa-biasa aja gitu, cuma batuk. Tergantung imun dia lu. ngerasa panas gak gitu loh. Kalau imun lu rendah, biasanya gitu demam. Ojan udah positif enggak sih? Positif, Tania. Oh, positif sih, Ojan. Katanya positif corona mencintai bisa kalian. Anjing, Ojan ini bohong kayaknya, anjir. Selamat, Ojan. Ini tinggal positif jam beneran 10 tai. kan? Aku mau ke kantor dinas. Ada, Ca, jam habis ini, Ca. Dari Ca. Nanti sore. Aku habis absen aja dah. Praktikum unfed. Absen. Oh iya, absen jam 10 kan? Yang gratis udah bikin mau. Loh kok Janu bayar sih? Magangnya kayak enggak, soalnya apa ya? Soalnya Elis tuh bayar, guys. Elis tuh bayar. Elis bayar. Bayar magang gitu, Pak? Kalau aku enggak, kalau aku apa? Kayaknya gratis sih. Elis bayar berapa? Enggak tahu. Gila, kok bayar? Pokoknya bayar dia tuh. Kok bayar? Makanya aku nanya ke kalian. Soalnya kan kita kan magang mandiri kan. Paling dia magang bayarnya gara-gara kos paling. Nah, enggak. Emang kayak gitu magang. Kata temen aku emang gitu. Tergantung tempat gak sih? Kalau di Garahan dulu emang gitu. Kalau di Garahan bayar gara-gara buat makan sama itu. Oh, jadi kalau makan nggak bayar, Link. Disediain Garahan, Link. Iya, kalau kakak cutting. Min, kita gratis, Min, santuy. Oh iya, dekat rumah juga. Dokter Amung. Ayo di PM, Jan. Nanti habis UAS mampir ke dokter Emang Amung ada siangnya. yang udah. Sorenya ke PM. Ojan udah ini. Oh iya, kenapa nggak ke dokter Amung aja ya? Padahal udah udah Janu? Jan. Ojan udah ke tempatnya. Belum. Tapi proposal jadi. Lu jadi proposalnya diselesain sama surat pernyataannya udah selesai. Jan, rencana itu mau gimana, Jan? Rencana Kan itu waktu. Waktu 10 hari. Enggak, itu apa? Yang jam segini itu loh. Oh, enggak, aku rencanain sedetail itu, cuma kayak segata garis besar ngapain aja. Kan udah ada dokter Amung, Frank. Kenapa santai dia anjir kalau ditanyain?
Dokter Agil suruh tanya dokter Amung sih. Enak banget Kalau aku anjir di Ojan. tempatnya tuh kayak pindah-pindah divisi gitu loh. Ada yang di Keswan, Di ada yang administrasi nanti. Guys. Itu Buat makanya aja estimasi. nanti lama-lama aku pindah ke klinik loh baby. Jan, kamu itu nginepnya di mana, Jan? Kalau di dokter Amung, Jan? Ada rumahnya di sono. Ada apanya? Ada rumahnya di sono. Enak banget anjir. Oh, ditampung. Iya, Min. Itunya di kandang sapinya. Jangan bahaya, Am. Nanti dia kalau nafsu langsung ke sapi dong. Tiba-tiba misalnya udah apa? Oh, ada yang di dokter Amung. Ada. Lagi Rek, gimana, Rek? Januar. Gimana? Apa Den? Praktik apa namanya? Kuis. Aku kemarin yang ekstremitas kaudal minta minggu tenang sih. Apa dua-duanya minggu tenang? Berarti tahun baru. Jangan, Min. Astagfirullah. Min, kamu kesini kapan, Min? Tanggal berapa? Aku 28. Tapi aku bingung antigen tuh malah takutnya itu kita beli tiket dulu baru antigen apa tes dulu baru beli tiket gitu loh. Saran Ojan tes dulu, Min. Tes dulu. Ada positif loh. Jan, nanti aku Kosong lihat nanti. proposalmu ya yang kamu mulai jam berapa magangnya? Jam 5 apa jam 6? Enggak ada jam-jamnya, Tania. Ojan, lu di kandang sapi apa, Jan? Kandang kambing. Kambing, bro. Lihat teksnya Iya udah apa? ada nganunya Tan. Di sini Udah yang ada. magang di sapi perah siapa lagi? Sapi perah jam Kurang tahu 5 pagi apa. cuy bangunnya. Semangat Tania. Iya, harus pagi. Nah, Tan, kita harus pagi Tan. Subuhan. Jangan lupa subuhan. Frankie suruh ngimami, Tan. Iya, aku nggak mau lagi loh magang di kandang. Imam sesat. Capek guys. Aku Ya, dalil anjir. Jangan lupa tahajud, Frank. Yang magang Sebelum di subuh kandang tahajud semangat ya. dulu, Aku Frank. nggak mau lagi. Oke. Oh dulu guys. Ayo Jan, ceritain Jan, corona tadi Jan. Bacot. Nanti aja lah. Lu gimana rasanya, lu ada demam-demam gak? Kata Frankie tadi. Ada. Emang Frankie doang yang panikan itu. Frankie emang udah positif sebenarnya. Positif gejala itu. Tinggal di transfer ke Wisma Atlet ya. Terus lu katanya sembuh. Kalau ke Wisma Atlet itu yang gejalanya parah atau gimana sih? Yang parah tak? Kalau yang atas nggak parah sih katanya. Kayaknya kalau yang biasa-biasa aja itu isolasi mandiri nggak sih? Iya Jan, kamu isolasi mandiri kan? Iya, mandiri. Berarti lu nggak demam berarti. Gimana Jan? Di rumah apa di rumah sendiri dong, kamu sendirian dong. Konspirasi bundanya udah bilangi tukang RS-nya. Lu kenapa nggak di hotel, Jan? Duit ya. Lu salaman sama security-nya dulu Jan kalau ke hotel Jan. Loh, cium dulu ke sekretarisnya Jan. Atau enggak lu aja ketemuan orang yang lu dendamin, Jan. Biar satu hotel. Keliling mall aja, Jan. Teman-teman lu undang ke rumah semua. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja ada yasinan atau apa gitu. Makan-makan Rek gitu Jan. Tiba-tiba Master Ojan dipimpin Habibie ya yang mimpin ya. Berkatan dah Jan, berkatan Jan, lumayan Jan. Jadi penjara dong. Terus lu tapi batuk-batuk gak Jan? Batuk memang biasa. Wah itu sih Jan, bahaya Jan. Tapi enggak Itu batuk kering ya Jan? Hilang rasa makanan enggak ada, Jan? Masih Enggak, rasa. gue nih ya, bayangin. Gue tuh makan aneh-aneh, seblak, mie ayam, bakso, martabak. Kemarin tuh yang penting makan. Lu abis kemana sih, Jan? Terakhir. Ya lu keluar. sebelum pasti lu habis keluar deh. Lu sih Makanya tadi. tiap malam minggu, tiap malam minggu keluar anjir. Sama gue sama Frankie nggak beda jauh. Iya sih, hati-hati Frankie juga gitu, bahaya tuh Frankie anjir. Awas lo kayak nggak berita, Aku takut. buang kamu. Rapid dulu minimal lo ke berita. Rapid mah atau di jalannya gimana, Tan? Kan kita nggak tahu. Dia pas waktu sama Gojeknya salaman tiba-tiba. Baik, Frankie. Nyebarnya ke Kan dia kambingnya juga laki-laki dong. sendiri kan, satu kelompok. Tadi Sapinya Bisa aja. kena corona gimana ya, Frank? Cobain, Frank. Surat rapid itu sampai berapa minggu tuh? 2 minggu. 14 11 hari, 11. Terus 11 hari sekarang.
Ini Iya. 14 hari aku. apa positifnya? Soalnya yang Masukin ke apa itu namanya, ke dinasnya atau ke KUD-nya gitu, bukannya rapid gak sih orangnya itu loh, nanti nggak bakalan curiga sama kamu. Ya Patan. Tapi lebih takutan yang dulu anjir, UTBK dulu. Lu UTBK positif bisa apa? Langsung gap year tahun depan cuy. Aku terkejut. Iya langsung gap year tahun depan cuy. Banyak loh. Berarti hari ini kelas sore doang nggak? Yoi. Lu olahraga aja sih Jan. Sekarang Jan tiap hari Jan, biar cepat hilang Jan. Kalau misal itu di karantina di ruang di tempat lain itu gimana anjir kuliahnya? Ya lu bawa laptop. Iya. Ya Allah takut bawa laptop, bawa baju. Ya, urusan lu itu. Ini prank. Kayak lu pesantren. Jangan. Kayak lu nginep di hotel. Pranknya mana pernah pesantren anjir. Kayak nginep di hotel. Hotel sehat. Hujan, makanya malam ini jangan keluar. Pokoknya lu jangan pas waktu di anu tuh jangan dredeg. Kalau dredeg malah anu anjir, santai aja kayak orang nggak punya dosa. Sekarang aja deg-degan anjir. Ya lu jangan dipikirin anjir, lu olahraga penting. Lu kapan mau ke BW tes rapid, Frank? Ada rencana? Gak tahu. Franky takut kita tes rapid. Takut, Frank. Pokoknya Blitar lo kudu rapid deh, Frank. Awas kalau gak mau rapid. Iya, Frank, mending ya lu sekarang olahraga aja tiap hari, Frank. Lihat pemain sepak bola, apa ada yang lama anjir kalau kena corona. Atlet itu loh, anuling cuma 3 hari, coy. Ya, cuma ada seminggu itu swab kedua kan. Itu dalam 1 minggu itu dia udah negatif loh. 3 hari udah negatif cuy dia cuy. Ya, malah gila. Itu 3 hari. Ya udah, mending olahraganya dikuatin aja, sama makannya bersih. Jangan makan instan mulu. Olahraga luar bukan olahraga kamar mandi. Itu kalau misalnya kita masih juga di luar dicek lagi 14 hari lagi kan, Jan? Iya. Jan kalau lu 14 Jan minggu depan udah dicek lagi karena kan OTG. Iya, dia kalau OTG seminggu sekali nggak sih OTG? Kalau lu positif lagi gimana, Jan? Itu ngeceknya masih bayar, Jan? Pertama positif COVID, kedua positif hamil, Jan. Bayar lagi, Jan. Bayar lagi pasti. Loh, katanya kalau positif balik. Di karantina dinas atau karantina mandiri sih? Mandiri dia, Cak. Mandiri kalau nggak parah. Jan kalau tes lagi bayar lagi sendiri. Iyalah bayar mandiri kalau isolasi mandiri. Kan mandiri. Jan lu kecuali gue masuk Wisma Atlet loh. Dibayarin masuk aja Jan. 1, berapa Jan? Oh Jan. Di sana tambah parah Jan. 1, sekarang tuh yang OTG itu nggak balik duitnya. Kalau yang ada gejala baru balik duitnya. Konyol. Lu kena berapa Jan? Katanya lu gratis. 1,3 cu. 1,3 miliar swab. Anjir mahalan itu timbang tiket ke Banyuwangi anjir. Iya anjir. Iyalah. Apa dah tiket ke Banyuwangi gratis ya. Itunya bayar. Lo ya itu Jan sebagai bayaran. Itu awal-awalnya ngapain Jan? Ini Jan. Oh mau pergi dia. Dia mau ke Banyuwangi. Iya mau pergi. Dia mau naik pesawat makanya swab. Bentar lagi jemur sana loh Jan, di luar jemur kiri 15 menit 30 menit ya. Jan. Ini belum di luar ya. Kita belum di luar rumah. Ngapain lu? Lu penyebar virus. Jan, ke tetangga lu salaman Jan coba Jan. Kalau aja Jan pura-pura baik gitu tiba-tiba dipeluk. Ke temen lu aja. Di sana udah dikasih tahu nggak lu positif Jan? Maksudnya dari RT? Udah dari kemarin habis reaktif langsung isolasi. Orang di RT gue tuh banyak yang positif itu kan, terus jadi sepi gitu tiba-tiba. Oh ya itu sih kayaknya penyebabnya Jan. Gak enak di kota Jan. Dia juga link makanya nyebar. Iya, kayaknya tetangganya dia. Kayak SMA 1 Blitar itu kan gitu toh, 2 positif masuk sekolah ujian langsung 1 sekolahan hampir kena semua. Ya, guruku yang meninggal kemarin kan gitu kena COVID. Padahal guru olahraga anjir. Tapi udah tua. Nggak tahu toh link, soalnya kan bisa aja dia punya kencing manis atau jantung iya, atau apa. Emang kan. dia punya penyakit anu kan.
Biasanya yang meninggal itu yang kalau punya penyakit juga kan. Kan apa namanya? Double itu apa sih? Komplikasi. Ya, komplikasi. Kalau komplikasi Apalagi udah terus bahaya. punya penyakit pernafasan kayak sesek, TBC itu udah bahaya. Jan, lu makanya jangan pernah ngerokok, Jan. Iya, Ojan iku loh. Kamu nggak ngerokok aja Gue deh. nggak ngerokok. Tempat banyak asap rokok itu juga bahaya sama. Tapi orang yang ngerokok sama orang yang isep rokok bahayanya orang yang isep rokok loh. Mengisap asap rokoknya. Betul banget. Emang orang yang ngerokok lo, nggak bisa asap rokok? Dan Ojan ini bakalan di kafe-kafe. Bahayanya itu bahayan orang yang ngehisap darah asapnya anunya lebih gede itu katanya. Lebih tinggi Cak. Karena kalau yang itu Cak, yang dari orang ngerokok kan dia habis masuk dari tubuhnya perokok terus keluar lagi, terus dihisap sama orang lain lagi. Bahaya tuh Jan. Gue nanya dong. Berarti bisa nggak sih corona itu nular lewat asap rokok? Bayangin aja kan kita ngisep, dikeluarin terus kita hirup asapnya itu. Yang orang lainnya. Nggak tahu, Tan. Ambo terus. Coba Jan, lu kan corona ya. Lu pegang ayam tetangga lu. Kena corona juga nggak dia? Tapi kan ayam udah ayam goreng. Kamu jadi kena itu. Ripki itu loh. Hasil swabmu apa ini? Aku rapid. Negatif aku rapidnya itu. Oh. Tapi dia negatif COVID, positif hamil. Lu kapan ke BWI, Rip? Jalan kau Lingga. Apa tadi, Cah? Rizky kapan Lu kapan ke BWI, Rip? Besok mau ke BWI. Besok? Nyari kosan. Besok kapan, coy? Rifki itu Madura. Hari Kamis, sumpah. Lu kesini naik apa, Rip? Mobilan, Rip? Rencananya naik bis. Jangan anjir. Lu daripada naik bis ya, mending naik kereta, aku saranin. Ya kan dari apanya? Dari pokoknya apa kan nggak ada. Kamu sekarang di mana sih, Rip? Di Madura aku sekarang. Kan? Mending naik kereta aja, Rip, dari SBY ya, Rip. Dari Gubeng itu loh langsung kalau naik bis ya bahaya, Rip. Iya, bis. Di daerah Lumajang sampai Jember, wah banyak copet anjir. Lu mau dicopet di tengah jalan? Saran gue nih, Rip. Naik gerobak sate. Ada Mbak Kunti dong. Isolasi mandiri aja sana. Mending kereta, Rip, Rip, daripada bis. Kalau kereta berapa jam itu? 7 jam. 7 jam, 6 sama coy, sama kayak bis. Eksekutif. Ya kalau naik malam tapi kalau eksekutif biasanya. Wijaya Kusuma itu kan. Nah, cepet itu kalau itu. Murah loh eksekutifnya 195 kalau nggak salah. Anjir. Murahan mana sama apa Sri Tanjung cuma 88 anjir. Murahan lagi apa itu yang lewat Malang lu cuma 64 malahan. Gila nggak sih? Murahan apa Tan? Probowangi Tan. Oh iya, tergantung Cak. Tergantung kereta. Kalau yang murah sendiri itu Probowangi 56. 56 Probowangi. Terus yang Sri Tanjung 88.000. Kalau kamu pingin yang cepet-cepet ya yang malam itu 200-an biasanya, 100-an. Tapi Wijaya Kusuma itu ada yang Eko sih link 100-an, 130 aku main lihat ya. Cuma kan kursinya sama kan? Iya, kursi. Iya, yang kan bedakan dari kursinya. Cuma tapi kamu satu kereta, satu ikatan gitu loh, tapi intinya belakang kan. Probowangi sama Sri Tanjung keretanya sama anjir. Fasilitasnya sama perasaan, cuma harganya doang yang beda tai. Padahal waktunya juga sama, 7 jam. Beda-bedain gitu. Ya itu bisnis boy. Naik murah aja dah. Iya sama-sama 7 jam, Cah. Sama-sama. Tadi nanya apa tadi, Cah? Hah? Mau nanya apa tadi? Oh, nggak pulang lagi ke Sumsel abis ini. Sampai Lebaran. Dadah guys. Jangan jaga kesehatan ya. Hati-hati kau. Balik lagi. Ngapain? Kalau semester 2 itu balik lagi. Soalnya itu ada dengar kawannya tante aku itu, temannya itu yang dosen dari FKM, katanya online semester 2. Oh. Ya udah, alhamdulillah. Ki kan lu magang, Ki. Ya kan dia balik lagi, Jan. Kan sudah magang, balik lagi. Kasihan Putri, guys, ya Allah. Iya, katanya dia kalau magang sekarang
berapa tahun nggak pulang katanya anjir. Ya kata dia dulu 2 tahun loh nggak pulang. Nah, Soalnya Kok bisa 2 tahun? mahal Jan. pokoknya ongkos dia tuh hampir sama 2 juta lebih berapa gitu. Oh iya Allah sedih banget. Aku Ya juga jarang sulsel pulang. boy. Rip, Ya kayak Caca kapan-kapan anjir. nggak pulang lebaran ya, Rip. Kapan-kapan. Mending lu pulangnya pas waktu lebaran aja sih, Ca. Yang nggak pulang itu semester Ya, ganjilnya tapi lebih lama libur semester, cuy. katanya. Iya, aku nggak salah lebih lama libur semester. Iya, Ling. Benar, lebih lama gitu. libur semester. Ya udah, tapi nggak enak anjir kalau lebaran di sini. Lu Ya, makanya nggak sama kalau sekarang keluarga. lagi ada temen. Nggak dapat Aku tamu dong. apa-apanya aku belum pernah lebaran nggak pulang dong. Ya dicoba abis ini, siapa tahu lu nanti dinasnya ke luar Kalau negeri lebaran nggak pulang gimana lu? Kalau ada temen nggak apa-apa, kalau keluar negeri kan wajar kan kita nggak pulang. Ya kan percobaan Di dulu, Ca. Banyuwangi sendiri, bayangin cuy, kalau di Banyuwangi kan suasana lebarannya ada. Jadi kalau di kos sendiri tuh, aduh, nggak bisa dah. Ya kan ada teman-teman yang di Banyuwangi, Ca. Ya, tapi kan lu bareng. Iya sih. Iya sama keluarga. Ya makanya. Nggak, Ca, pasti ada gembel yang nggak pulang, Ca. Anjir, gembel. Putri, Ca, Putri. Oh iya, sip. Aku nyari Pasti ada. nggak pulang besok. Kapan-kapan sih aku. Pokoknya cari yang temannya jauh-jauh sih. Maksudnya daerah jauh-jauh pasti nggak pulang. Putri udah ke BWI berarti ya dia ya? Udah ke BWI dari lama ya? Dulu cuy, habis UTS dia, Jan. Ih gila si Putri nekat. Aduh. Aku sampai sekarang masih shock loh gimana. Tuh anak berani banget pulang ke BWI. Boros. Dia kayaknya kan ada cutting ya, Ca. Enggak sih. Oh enggak, Kak Fitri belum ke sini, cuy. Tapi ada temennya Kak Fitri. Cutting angkatan 17-18 ada anjir. Tapi kan dia kan apa? Paling kan orang-orang sekitaran Jawa kan. Terus lebaran dia sendiri dong. Terus aku tanya loh sama dia kemarin, ngapain aja di kos? Katanya cuman ya di kamar doang. Iya aku kebayang gitu, ngapain cuy di kamar. Iya nggak ada temennya soalnya. Kayak gue isolasi mandiri gini ya. Iya anjir. Putri kalau keluar tuh paling ya cuma kayak sama kita kemarin sama itu di. Tapi dia Ca, nongkrong sama siapa? Cutting itu loh. Iya aku tahu, tapi kan sendirian gitu loh. Abis pulang tuh langsung sepi. Iya, sepi gitu. Anjir, sunyi kayak di pedalaman lu sendirian di sana. Bayangin abis pertama kali datang tuh beneran homesick loh. Aku makanya mager, harus pasti beneran kuliah ya harus gitu. Aku nggak mau sendirian. Pasti homesick sih anjir. Ya udah bubar. Di-record lagi nih. Dadah. Kok nggak bisa live?